Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang adik bupati yang juga mantan anggota DPRD Pringsewu ditangkap polisi karena kasus penipuan proyek. Polisi Pringsewu menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dipicu suara knalpot brong. Warga Sukabumi, Bandar Lampung resah dengan polusi debu dari jalan rusak parah. Miris sekali, jalan rusak yang Anda lihat ini ternyata masih masuk dalam kota Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Alimuddin Umar, Kelurahan Campang, Kecamatan Sukabumi. Kerusakannya kian parah dan bisa membahayakan pengguna jalan. Warga juga banyak yang kesal karena pada musim kemarau, jalan menimbulkan debu yang mengotori warung, toko, hingga ke rumah-rumah. Sudah banyak warga yang sakit batuk akibat terpapar debu jalan. Ampun saya juga. Keluarnya gimana, Bu? Nah, buat kesehatan ini anak saya, suami saya batuk, semua saya sendiri aja nggak sembuh. Batuk-batuk, pilek, nggak sembuh-sembuh. Udah berobat, udah minum obat apapun, mungkin dari pengaruh debu ini ya. Sejak kapan sih Teh jalan belum dibangun Teh? Udah lama lah, saya di sini 4 tahun aja udah kayak gitu. Masih kayak gini 4 tahun gitu aja. Udah 4 tahun begitu aja. Harapannya mah mudah-mudahan jalan ini cepat diperbaiki jadi debunya berkurang lah. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga dan truk angkutan berat karena jalan ini jadi jalur penghubung Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur. Motor jatuh. Kenapa sih, Bu? Ya licin, lubang itu kan orang dada orang kan lubang. Jalan-jalan jelek juga ya, Bu ya? Harapannya gimana? Ya supaya dibenerin lah jalan ini, debu, masyarakat debunya kayak mana. Apalagi kita jualan ya, Bu ya? Ya saya jualan. Jalan rusak telah terjadi selama bertahun-tahun, namun belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Warga mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung segera memperbaiki jalan ini sebelum ada jatuh korban jiwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ikuti kata-kata saya, menanggung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Masalah desa terisolir yang tidak punya jaringan listrik dan internet, jalan rusak, hingga pendidikan berkualitas yang belum rata. Jadi pekerjaan rumah 25 anggota DPRD Pesisir Barat yang baru dilantik. Kondisi ini salah satunya dialami warga desa Waiharu, Kecamatan Bengkunat. Akses menuju desa ini dan beberapa desa terdekat sangat ekstrim, sehingga menghambat aktivitas sehari-hari dan perekonomian warga. Ini sebagai wakil rakyat, Bang. Sebagai wakil rakyat, saya tetap konsisten dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat kita. Kebetulan di dapil saya ada satu daerah yang sangat terisolir, itu daerah Marga Belimbing, itu Waiharu ya, yang kita kenal sebagai Waiharu, bahwa kami akan berjuang itu sebisa mungkin akan diperjuangkan bahwa masyarakat dan saudara-saudara kita yang di sana bisa ikut sama lah, minimal sama dan sejajar dengan masyarakat pesisir barat yang lain. Ya, untuk sementara ini kita
berharap sih antara eksekutif dan legislatif, kita berharap ke depan kerjasamanya lebih bagus lagi. Dengan aktor yang baru, anak muda kalau berkolaborasi dengan Pemda, mereka punya ide di Cemerlang. Nanti kita lihat selama mereka udah berintek apa yang akan menghasilkan. Tidak juga kita menaikkan yang udah lama, tapi ini ada tenaga baru, wajah baru, mungkin akan lebih baik karena ide-ide Cemerlang itu biasanya keluar dari anak muda. Nah, yang kedua, kita sinergisitas antara DPR dengan Pemda itu harus ditingkatkan. Para anggota dewan ini diminta bekerja lebih giat. Apalagi dari 25 orang yang dilantik di gedung DPRD setempat Selasa kemarin, ada 18 wajah baru yang masih semangat untuk membangun pesisir barat menjadi lebih baik. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Selain dikenal dengan hasil kopinya, Lampung Barat juga menyimpan banyak objek wisata alam, di antaranya air terjun Waitangan di Desa Luas, Kecamatan Batu Ketulis. Air terjun dengan keindahan alamnya yang masih terjaga cocok untuk relaksasi dari kepenatan kota. Air terjun setinggi 15 meter ini terletak tak jauh dari pemukiman warga dan masih belum banyak terjamah manusia. Untuk sampai di lokasi, pengunjung hanya perlu berjalan kaki selama lebih kurang 10 menit. Lokasinya juga mudah dijangkau karena hanya berjarak sekitar 19 km dari pusat kota Liwa. Sebelum sampai, mata Anda akan dimanjakan dengan pemandangan sawah hijau yang asri dan sungai Waitangan yang airnya jernih. Menurut saya air terjun Waitangan ini cukup bagus sih, cocok lah buat kita alam, terus buat tempat-tempat yang tenang. Recommended banget lah tempatnya, yang bagus, terus tenang, aksesnya tidak terlalu susah, mudah lah mudah diakses. Terus kalau mau kesini sudah ada di Google Maps lah, saya buka. Air terjun Waitangan ini juga cocok jadi tujuan wisata bersama teman atau keluarga pada libur akhir pekan. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke air terjun Waitangan? Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.